Shalom, selamat pagi saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan telah menjaga dan melindungi kami melewati malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi ini dengan penuh hati yang bersuka cita. Kami memuji Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Bukalah hati kami agar kami dapat memahaminya serta melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pengikut Kristus sejati bukan hanya dilihat dari penampilannya. Pengikut Kristus bukan hanya dilihat dari kecantikan atau kegantengannya. Pengikut Kristus bukan hanya dilihat dari kekuatan atau kehebatannya. Tetapi pengikut Kristus yang sejati adalah mereka yang menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Mereka yang menjadikan Kristus lebih utama dari yang lainnya. Mereka yang mau mengikuti apa yang diperintahkan, yang diinginkan Kristus dari setiap pengikutnya. Itulah pengikut Kristus. Dan dalam renungan kita pagi ini, Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi dan setiap orang yang percaya dan pengikut Kristus hendaknya ikut dan mengikuti apa yang Kristus inginkan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam renungan kita? Dia berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Inilah salah satu ciri utama seorang pengikut Kristus. Dia akan memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Dia akan memikirkan apa yang terdapat juga dalam pikiran Kristus. Dan memiliki hati seperti yang dimiliki oleh Kristus. Yang menjadi pertanyaannya, apakah yang ada di dalam pikiran Yesus dan apakah yang ada di dalam hati Yesus? Kita sama-sama mengetahui apa yang terdapat dalam Yesus. Dalam Filipi 2 Rasul Paulus menyoroti setidaknya ada dua hal. Yang pertama, memiliki pikiran, memiliki karakter, yaitu merendahkan hati. Kristus tidak menyombongkan. Kristus tidak punya pikiran yang sombong, yang angkuh, yang menganggarkan kehebatannya. Sebaliknya dikatakan dalam ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi sama dengan manusia. Pikiran Yesus tidaklah pikiran yang egois, tidaklah pikiran yang sombong, tidaklah pikiran yang angkuh menganggarkan kesetaraannya.
dikatakan Rasul Paulus, tapi justru memiliki kerendahan hati untuk mengambil rupa sebagai manusia, untuk mengampuni, menebus. Dan yang kedua, Kristus memiliki sifat mengasihi. Mengasihi dengan tulus. Mengasihi dengan mau mengampuni, menerima kita apa adanya. Merendahkan diri untuk sebuah misi penebusan. Agar setiap orang yang percaya mau hidup dalam kasih dan keselamatan. Beroleh kehidupan yang kekal. Berkat dari kasih yang daripada Yesus. Inilah yang ada di pikiran dan di hati Yesus kita, Tuhan kita. Yang untuk kita contoh dan kita tiru sebagai umat yang pengikut-pengikut Kristus. Rasul Paulus ingatkan, mari memiliki pikiran sama seperti Yesus. Pikiran yang mau mengasihi, pikiran yang tidak menyombongkan diri, tapi selalu merendahkan hati dan mau mengasihi sesama. Ingatlah saudaraku, Yesus mencintai orang yang merendahkan diri. Dan janjinya, barang siapa yang mau merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan kelak. Dan perintah Yesus yang kedua adalah, mari kita mau mengasihi. Sebagaimana yang tulis dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini mengingatkan kami, mengajari kami sebagai pengikut Kristus. Kami harus berpusat kepada Kristus, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yesus, memiliki hati seperti hati yang dimiliki oleh Yesus, merendahkan diri, mengasihi, mengampuni. Itulah hukum yang baru yang Kau berikan. Ajari kami Tuhan untuk mampu melakukannya dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kami Bapa dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Yang bekerja, berikan kekuatan kepada kami, kesehatan untuk dapat melakukan pekerjaan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Berkatilah makanan, berkati obat, berkati tim medis dan keluarga yang menjaga, agar setiap mereka yang sakit dapat beroleh kesembuhan. Dan berkati juga yang berduka, berikan kekuatan penghiburan yang daripada-Mu. Berkati juga saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Tambahkanlah umur yang panjang, kesehatan dan berkat yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi.